Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dan kami percaya dalam Kristus Yesus, berkatilah hati dan pikiran kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya semua dalam keadaan sehat. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah untuk kita pada saat ini tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada di dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, dan berpakaian juru-juru minumnya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orang dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu demikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apabila Tuhan menyertai hidup seseorang atau suatu komunitas, penyertaan dan kehadiran Tuhan itu dapat dirasakan oleh pihak lain, oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Kesan adanya kekudusan, kasih, kewibawaan, ketulusan timbul dari hati orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya. Misalnya saudara, seorang yang terkenal dengan pelayanan kasihnya, yaitu Bunda Teresa. Tentu orang-orang yang ditolong dan dilayaninya pastilah merasakan bahwa Tuhan turut bekerja dan hadir baginya melalui pertolongan Bunda Teresa. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran seorang Raja Salomo sebagai seorang raja yang terkenal dengan hikmatnya memiliki dampak yang besar bagi sekelilingnya. Berita atau kabar tentang hikmat Salomo tersiar luas, termasuk kepada seorang ratu negeri Sheba yang juga mendengar kabar tentang Salomo, sehingga ratu tersebut, saudara, penasaran akan kabar itu. Lalu dia berniat untuk menjumpai Salomo dengan memberikan teka-teki atau pertanyaan yang sulit.
Namun dengan tenang Salomo menjawab semua pertanyaan itu. Tidak satu pun jawaban ia sembunyikan, yang membuat Ratu Syeba itu tercengang dan menyadari bahwa kabar tentang Salomo benar, bahkan lebih dahsyat dari kabar yang sampai ke telinganya. Yang awalnya saudara, ratu itu tidak percaya atas perkataan-perkataan tentang Raja Salomo, dan ternyata hikmat Salomo benar-benar dan bahkan melebihi kabar tentang Salomo di negerinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 hal yang hendak disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Poin yang pertama yaitu meminta hikmat Tuhan. Meminta hikmat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita melihat hikmat Salomo dengan membaca ceritanya, tentu kita mengatakan luar biasa kebijaksanaan seorang Raja Salomo. Namun saudara, tentu hikmat itu hikmat yang daripada Tuhan. Dan hikmat itu tidak datang begitu saja kepada dia, tetapi dia memohon melalui doanya kepada Tuhan. Dia berada saat itu di Gibeon. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam hari. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, uniknya Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur yang panjang, tidak meminta emas, perak, dan hal-hal keduniawian. Tetapi Salomo memilih untuk meminta hikmat kepada Tuhan, yaitu hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat atau rakyat yang dipimpinnya, dan membedakan mana yang baik dan yang jahat. Karena dia sadar akan keterbatasannya, dia masih muda dan belum berpengalaman, padahal dia sudah harus memimpin begitu banyak rakyat. Sehingga Salomo sadar apa yang sangat dibutuhkannya sebagai seorang raja yang menggantikan ayahnya Daud, saudara. Jika kita diberikan kesempatan untuk meminta suatu permintaan, bagaimana respon kita, saudara? Mungkin beragam jawaban kita masing-masing, tetapi yang pasti dalam menjalani kehidupan kita ini, mintalah hikmat daripada Tuhan, sehingga kita diberkati, sehingga kita dibimbing untuk bersikap, kita dibimbing, kita dituntun Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang bijaksana, membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga setiap apa yang kita perbuat, sehingga setiap apa yang kita lakukan boleh berhasil. Ketahuilah saudara, bahwa hikmat itu lebih berharga dari emas, lebih berharga dari perak ataupun permata, lebih berharga daripada harta. Yang kedua saudara, melayani dengan hikmat, melayani dengan penuh hikmat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang berhikmat akan melayani dengan penuh hikmat atau bijaksana. Dalam pekerjaannya, dalam tindakannya saudara, Salomo menggunakan pemberian Tuhan secara totalitas. Anugerah Tuhan secara totalitas, secara maksimal. Ia melayani sebagai seorang raja dengan penuh kasih dan kebenaran, sehingga rakyatnya merasakan
keadilan dan berbahagia, sukacita. Oleh sebab itulah Raja Sheba berkata dalam ayat yang ke-7 itu, berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Saudara, Ratu Sheba mengatakan demikian karena memang hikmat Salomo juga menambah pengetahuan serta pengalaman bagi orang yang mendengarkannya. Ratu negeri Sheba tersebut menempatkan dirinya bagaimana ketika para orang-orang atau para pegawai daripada Salomo mendengarkan ilmu pengetahuan hikmat itu secara gratis atau setiap hari. Oleh sebab itu dikatakan mereka sungguh berbahagia. Bagaimana dengan kita, saudara, di dalam melakukan pelayanan? Tentu pelayanan beragam. Sebagai orang tua dalam rumah tangga, pelayanan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak muda, sebagai anak daripada orang tua, sebagai seorang pekerja di tempat kita bekerja, sebagai jemaat ataupun pelayan di gereja. Apakah kita sudah melayani dengan penuh hikmat, atau kita hanya ingin melakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri, hasrat kita sendiri, nafsu kita sendiri, tanpa membuat suatu pertimbangan yang matang, tanpa memperhitungkan? Apakah, saudara, tindakan kita malah bernada sinis, bernada ironis, menyalahkan orang lain dan merasa paling benar? Ingatlah, saudara, bahwa ketika kita sudah memohon, meminta hikmat Tuhan, lakukanlah segala pelayanan di dalam hidup kita, dalam hidup saudara, bapak, ibu semua dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan, sehingga kita pun boleh menjadi berkat dan hidup kita juga penuh sukacita. Mari kita bermohon kepada Tuhan. Mari kita berhikmat bijaksana dalam pelayanan kita di segala sisi, di segala bidang. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, pelayanan yang memuliakan Tuhan. Pelayanan yang memuliakan Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pelayanan atau pekerjaan yang sukses, yang berhasil, apalagi sampai terkenal atau istilahnya viral, sering sekali membuat seseorang, sering sekali membuat manusia menjadi sombong dan merasa hebat, merasa jago, merasa bahwa itu adalah usaha dan kerja kerasnya semata, kerja kerasnya sendiri, hanya karena kekuatan diri sendiri, sehingga lupa kepada Tuhan Sang Pemberi. Saudara, Raja Salomo bukanlah tipe yang demikian. Pelayanan Salomo yang begitu terkenal dengan kebijaksanaannya tidak membuatnya menjadi seorang raja yang sombong, tetapi pelayanannya sebagai seorang raja membuat nama Tuhan terpuji dan termuliakan. Pelayanan yang sangat luar biasa. Dia memberikan arahan, dia memberikan bimbingan kepada para orang-orang dan pegawainya yang ada di istana. Sehingga kita lihat, saudara, apa yang dikatakan Ratu Sheba. Ayat 3 sampai 4 dikatakan di sana, ketika Ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanannya di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya,
cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya itu di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu melihat pelayanan yang terjadi di dalam istana itu, Salomo, di tempat Salomo. Ratu Sheba begitu tercengang, saudara-saudari. Oleh sebab itu, jika kita mengalami keberhasilan dalam pekerjaan dan pelayanan kita, ingatlah saudara, bahwa sesungguhnya bukan semata karena kekuatan kita, tetapi karena tuntunan Tuhan. Sebab itulah apa yang dikatakan oleh Ratu Negeri Sheba itu dalam ayat yang ke-8. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, bukan nama Raja Salomo yang terpuji, tetapi nama Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanannya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, janganlah sampai kita bersikap sombong dan merasa paling hebat, tetapi biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan melalui keberhasilan dan pelayanan kita itu. Oleh sebab itu, apa dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-23? Apapun juga yang kamu buat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam artian, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, mari kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kehormatan atau kebesaran nama kita sendiri. Bukan malah kita merasa bahwa kita kuat, bahwa kita pintar, bijaksana dengan pikiran sendiri, bukan. Tetapi biarlah segala tindakan kita itu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga orang-orang melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melayani dengan kasih, dengan meminta hikmat Tuhan, melayani dengan penuh hikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan pelayanan kita dengan tujuan utamanya memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Tuhan, pakailah kami menjadi orang-orang dalam pelayanan-Mu yang senantiasa berhikmat. Hikmat yang daripada-Mu lah Tuhan ada pada kami semua, sehingga setiap tindakan, setiap pekerjaan yang kami lakukan adalah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam setiap pelayanan kami, dalam pelayanan kasih kami, dan dalam pelayanan apapun ya Tuhan. Kami serahkan segala aspek kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami layak menerima setiap berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu semuanya. Selamat melayani bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.